Kenalkan, nama saya Jericho Salur. Saya berasal dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dengan tema masalah prokrastinasi. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu procrastinare, pro yang artinya gerakan maju, dan crastinus artinya milik hari esok. Prokrastinasi adalah perilaku manusia yang sering menunda-nunda baik tugas maupun pekerjaan, dan pelakunya disebut procrastinator. Menunda suatu pekerjaan kadang menjadi perilaku yang sering kita lakukan. Sebenarnya ini bukan masalah yang kritis ketika hanya berjangkit pada pribadi-pribadi, namun menjadi masalah besar ketika terjadi pada pribadi-pribadi yang bekerja di birokrasi atau memegang posisi jabatan publik. Setiap masyarakat yang pernah berhadapan dengan birokrasi umumnya pernah merasakan lambatnya pelayanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan masyarakat di birokrasi. Ketika kita pertanyakan, maka jawaban-jawaban yang sering kita temui harus mengikuti aturan atau yang aneh, ketiadaan staf atau atasan tertentu di tempat. Kasus lambatnya kinerja birokrasi ini saking seringnya terjadi sehingga sampai hari ini dianggap sesuatu yang wajar dalam masyarakat. Sehingga ketika ada masyarakat yang menghadapi fenomena seperti ini, biasanya kemudian mencari solusi lain dengan cara memberi bank Kopi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Dalam kajian psikologi, fenomena ini disebut prokrastinasi. Masalah utama dari perilaku prokrastinasi adalah masalah manajemen waktu dan masalah penetapan prioritas. Masalah-masalah yang dapat menyebabkan timbulnya prokrastinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik tugas adalah bagaimana karakter dari pekerjaan atau tugas tersebut. Jika terlalu sulit, kecenderungan orang akan menunda pekerjaan atau tugas tersebut. Kedua yaitu karakter personality, kurang pede, moody, irasional. Orang akan cenderung menunda pekerjaan jika kurang percaya diri dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Prokrastinasi selain menimbulkan masalah pada pekerjaan dalam birokrasi, prokrastinasi juga dapat merusak citra intens dan merugikan masyarakat tanpa disadari oleh pelakunya. Prokrastinasi juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan peluang dan kesempatan yang datang. Bagaimana cara kita mengatasi masalah prokrastinasi? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memotivasi diri sendiri dengan menentukan tujuan. Buatlah tujuan yang ingin diraih. Misalnya ingin menyelesaikan studi dalam rentang waktu 3,5 tahun. Ingin segera bekerja, pokoknya yang memotivasi supaya tidak melakukan prokrastinasi. Yang kedua yaitu menentukan sendiri target waktu penyelesaian tugas. Buatlah deadline sendiri mengenai penyelesaian tugas. Misalnya 2 hari setelah pemberian tugas oleh dosen, berusahalah untuk semaksimal mungkin memenuhi deadline yang dibuat. Yang ketiga yaitu mengusahakan untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengerjakan tugas secara konsisten. Jika terlalu sibuk oleh kegiatan non-akademik, misalnya mengikuti organisasi atau kerja part-time, maka usahakanlah untuk menyediakan waktu khusus guna mengerjakan tugas setiap hari, misalnya menggunakan waktu selama 1 jam setelah bangun tidur. Lakukanlah hal ini dengan konsisten. Keempat yaitu mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Terlalu asik berchatting ria melalui sosial media seperti Facebook, Yahoo, Messenger, Twitter, atau bermain game online menjadi alasan penundaan tugas yang paling sering dilontarkan mahasiswa. Oleh karena itu, selama pengerjaan tugas, ada baiknya koneksi internet dimatikan lebih dahulu. Yang kelima yaitu yakin atas kemampuan diri sendiri dan hasil tugas yang dikerjakan. Banyak kasus mahasiswa merasa tidak yakin atas kemampuannya dalam mengerjakan tugas, sehingga muncul kecenderungan untuk menunggu teman yang lain mengerjakan dahulu, atau mengandalkan the power of kepepet. Karena itu, yakinlah dengan kemampuan sendiri untuk mengerjakan tugas.
Tidak perlu menunggu teman yang lain mengerjakan lebih dahulu. Keenam, menempelkan kata-kata motivasi untuk mengerjakan tugas di tempat yang sering dilihat seperti di laptop, pintu kamar, dinding, dan tempat-tempat strategis lain yang mudah dilihat mata. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memberikan reward bagi sendiri-sendiri jika berhasil menyelesaikan tugas sesuai target, dan memberikan punishment jika gagal. Tidak ada salahnya menyajikan hadiah bagi diri sendiri bila berhasil mengalahkan prokrastinasi. Misalnya, berjanji akan membeli coklat bila berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Tetap jangan ragu juga memberikan hukuman pada diri sendiri jika gagal. Misalnya, tidak bermain game online selama 1 minggu. Begitulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan